Salam sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat menjalani hidup ini. Secara khusus hari ini merupakan suatu hari yang sangat spesial, yaitu hari Minggu, di mana setiap orang percaya, setiap umat Kristen datang ke gereja beribadah, berkumpul bersama-sama dengan orang percaya, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan jangan lupa berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja 5 mengisahkan Naaman disembuhkan di sungai Yordan. Tidak menyoroti tentang Naaman, tapi menyoroti 2 tokoh Alkitab, yaitu Nabi Elisa dan Gehazi. Nabi Elisa ini merupakan seorang nabi yang menjunjung tinggi nilai hidup, yang menjunjung tinggi nilai pelayanan. Dia berintegritas. Kenapa saya katakan dia punya integritas yang tinggi? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Kita tahu Naaman seorang panglima tentara yang tinggi, yang hebat. Tentunya dia punya pengawal. Ketika datang ke Samaria, membawa pengawal yang banyak. Kebanyakan orang seperti biasa kalau dikunjungi seorang pejabat, pasti dia akan bangga dan dia akan keluar untuk menyambut sang pejabat tersebut. Tapi berbeda dengan Elisa. Dia tidak ketemu, dia tidak mau keluar dari rumahnya, menjumpai Naaman pun tidak. Dia hanya menyuruh seorang suruhan. Apakah di sini Nabi Elisa termasuk orang yang sombong? Bagi saya tidak. Kalau dia sombong, dia tidak akan menyuruh Naaman pergi ke sungai Yordan. Tapi Elisa menjaga integritasnya. Dia tidak datang sujud kepada Naaman, karena Naaman seorang panglima pejabat orang Arab. Dia tidak datang dengan sujud. Untuk menjaga integritasnya, dia hanya menyuruh seorang suruhan. Nah, lihat, ini yang pertama, nilai dari seorang Elisa. Yang kedua, ketika Naaman pergi ke sungai Yordan, dia mandi 7 kali seperti yang diucapkan Nabi Elisa. Ternyata apa yang diucapkan oleh Elisa, Naaman mengalami kesembuhan. Kulitnya kembali seperti kulit bayi. Karena begitu sukacitanya, bergembiranya, penyakitnya sudah dipulihkan. Naaman pergi kembali menjumpai Elisa. Lalu Naaman sujud dan mengatakan, hambamu ini. Dia, Naaman, menjadi hambanya Elisa. Coba kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku kasih Tuhan, apa yang ditolak oleh Elisa ini? Bukan sekedar amplop 1 juta, 2 juta, 3 juta, enggak. Coba lihat Bapak Ibu, apa yang ditolak. Di ayat 5 dikatakan, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Lihat Bapak Ibu, ini bukan harga
atau nilai yang murahan. 10 talenta perak, ada seorang yang menafsirkan dan menulis dan menghitung jumlah harta yang dibawa Naaman. 10 talenta perak itu sama dengan 160 tahun upah pekerja harian. Coba kalau kita hitung upah pekerja harian sekarang ini rata-rata 150 dikali 365 hari 1 tahun. Nah, 365 ini dikalikan menjadi 750 juta 1 tahun. Nah, katanya 160 tahun kalikan dengan 160 tahun berarti hampir 8 miliar 760 juta. Itu baru 10 talenta perak. Nah, beda lagi 1000 sikal emas. Itu sama dengan 68 kilo emas. Kalau dirupiahkan sekarang Bapak Ibu, itu hampir 150 miliar. Ya. Nah, lihat 8 miliar tambah 150. Coba, itu hampir 23 miliar. Dia membawa belum juga baju pakaian 10. Itu baju yang mahal. Saya pikir ketika dia membawa itu betapa banyaknya harta yang dibawa oleh Naaman. Bapak Ibu, Elisa tidak tertarik dengan harta itu. Padahal itu sebuah kesempatan untuk dia menjadi kaya. Bukan dia yang meminta, tapi Naaman yang menawarkan. Lihat betapa banyaknya duit yang dibawa oleh Naaman. Tapi ditolak oleh Elisa. Elisa tidak mau dinilai dengan harta. Elisa tidak mau tunduk kepada keserakahan dan ketamakannya. Ini integritas. Dia menjunjung tinggi nilai seorang hamba Tuhan. Dia tidak diukur dengan harta. Berbeda dengan Gehazi. Gehazi melihat harta itu. Dia tertarik. Ini sebuah kesempatan. Lalu Alkitab mencatat Gehazi berlari menjumpai Naaman. Nah, lihat Bapak Ibu, atas nama Elisa Gehazi meminta kepada Naaman. Ini menjatuhkan harga diri daripada tuannya, yaitu Nabi Elisa. Seakan-akan Gehazi memanfaatkan situasi itu menjadi keuntungan buat pribadinya. Sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, ada sebuah kesaksian yang pernah saya lihat di sebuah gereja. Seorang pengerja mengkudeta gembalanya. Dia datang minta tanda tangan ke semua jemaat supaya gembalanya dikeluarkan dari gereja, dipindahkan dari gereja. Dengan segala macam cara dia lakukan supaya jemaat ini sepakat untuk mengeluarkan pendetanya. Dan benar, pendeta itu keluar dari gereja tersebut yang sudah dia gembalakan dengan baik. Tapi saya dengar hamba Tuhan itu sekarang yang mengkudeta sang gembala itu kembali ke kampung dan tidak jadi menjadi pendeta dan gembala di gereja tersebut.
sama seperti Gehazi. Dia menerima apa yang dia minta dari Naaman. Tapi dia mengalami penyakit kusta. Kusta yang ada Naaman pindah ke Gehazi. Bukan hanya dia yang kena kusta, tapi keluarganya, anak dan cucunya kena. Bapak Ibu, secara khusus buat sahabat-sahabatku pelayan Tuhan, para pendeta yang mengabdikan diri di gereja dan melayani jemaat Tuhan. Jangan kita seperti Gehazi. Mungkin kita menikmati harta yang kita terima, harta yang kita minta dari jemaat, tapi ada konsekuensi kepada keturunan kita seperti Gehazi. Mengabdilah seperti Elisa yang menjunjung tinggi integritas sebagai seorang hamba Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Jangan tergiur dengan harta yang ada di depan mata dan melupakan status kita sebagai pelayan Tuhan. Gehazi seakan-akan tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, tapi Elisa percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, para sahabatku sebagai pelayan Tuhan, para pendeta, berintegritaslah menjadi seorang pelayan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat melayani.